Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih memelihara iman dan Islam kita, sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan, bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memiliki beberapa nama agung. Salah satunya yaitu Syahrul Quran. Sebab pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran memberikan petunjuk seputar keimanan seperti sifat dan zat Allah, kisah-kisah umat terdahulu, malaikat, jin, iblis, hari akhir, surga dan neraka, dan lain-lain. Semuanya merupakan petunjuk agar umat manusia tidak jatuh dalam khurafat, tahayul, syirik, ataupun kekufuran. Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk seputar hukum bagi umat manusia, karena manusia membutuhkan aturan yang dapat menata kehidupan mereka. Di dalam Al-Quran terkandung hukum ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, bisnis, pidana, politik, dan bahkan pemerintahan. Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap dan paling sempurna. Tak ada satupun yang luput dari pembahasannya, dan setiap muslim, termasuk kita, wajib mengimaninya. Mengingkari Al-Quran secara keseluruhan ataupun sebagian merupakan kekufuran. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Ini juga karena kaum muslimin kita diminta untuk menyibukkan diri bersama Al-Quran, menggemarkan membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Kalau kita lihat generasi terdahulu dari kalangan orang-orang solih sudah terbiasa menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ragam ibadah. Salah satunya diantaranya adalah sibuk membaca Al-Quran. Mereka benar-benar sangat memahami keutamaan membaca Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan ini. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, bagi dia satu kebaikan, sementara satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Para ulama telah menjadikan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran ini sebagai salah satu amal yang banyak dikerjakan selama bulan Ramadan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Banyak di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali pada bulan yang mulia ini. Aisyah radhiyallahu anha setiap kali Ramadan tiba membaca Al-Quran pada permulaan hari sampai matahari terbit. Kemudian beliau baru beristirahat. Sedangkan Imam Al-Aswad bin Yazid mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Kemudian ada Imam Qatadah yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Sedangkan di 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Masya Allah. Ada lagi Imam Syafi'i. Beliau mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan itu sebanyak 60 kali. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Kemudian Al-Quran berkata, "Aku telah mencegahnya dari tidur malam. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Kemudian keduanya diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Anak-anakku yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran, ayo sama-sama kita sibukkan diri kita untuk terus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita targetkan minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur bisa lebih, berkali-kali kita khatam dalam membaca Al-Quran. Yang Iqra juga, terus bacalah Iqra, berulang-ulang dari awal hingga akhir. Sudah selesai, diulang lagi, terus karena ada kebaikan yang Allah berikan dari huruf per huruf yang kita baca. Masya Allah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Pak Heru mau pantun. Terus berputar roda zaman, banyak sejarah jadi pelajaran. Berkumpul bersama teman-teman, semua semangat membaca Al-Quran. Minum sirup rasa koko pandan, jangan banyak-banyak nanti kemanisan. Syahrul Quran bulan Ramadan, jangan lupa tadarusan. Amat merdu suara azan, ayo sholat disegerakan. Bulan Ramadan, bulan Quran, segala salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.